Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Di sini, aku mau cerita pengalaman mudik di tahun 2010. Aku, suami, dan anak laki-lakiku yang masih berumur 8 tahun pulang kampung ke daerah Jawa Timur melewati jalur Alas Roban dari Bandung. Di jalur Alas Roban itulah ada pengalaman yang tak terlupakan oleh kami. 2 hari sebelum berangkat, aku sudah bersiap-siap untuk mudik ke kampung suami yang ada di Ngawi, Jawa Timur. Dan ini adalah perjalanan mudik pertamaku. Setelah sekian tahun lamanya, suami gak pulang kampung. Kami pergi menggunakan mobil pribadi. Di hari keberangkatan, semua persiapan sudah dimasukkan ke dalam mobil. Mobil pun berangkat dari Bandung. Dan anakku yang bernama Dani memimpin doa berpergian agar kami semua selamat sampai tujuan. Kalau aku lihat di map, waktu perjalanan akan menghabiskan sekitar 7 hingga 8 jam. Itu pun kalau tidak terkena macet. Di dalam mobil, aku duduk di sebelah suami. Dan anakku duduk sendirian di tengah. Di kursi belakang ada barang-barang kami. Suami bilang, jangan bawa barang banyak-banyak karena beratnya takut melebihi kapasitas mobil. Ya, karena suami bilang begitu, aku nurut aja. Alhasil, ruang di dalam mobil tidak penuh dengan barang bawaan. Kami berangkat jam 10 pagi. Suamiku kalau bawa mobil suka lambat. Kadangkala aku suka greget sama dia. Kalau jalannya pelan gini, kapan mau sampainya? Selama di perjalanan, aku dan Dani seringnya tidur dan sesekali bercanda. Ketika sudah di tol, sesekali Dani minta berhenti di rest area. Kalau nggak ke kamar mandi, ya jajan. "Aa, jangan sering-sering berhenti atuh, nggak sampai-sampai nanti," ucapku. Anakku, Dani, memang hiperaktif. Dia nggak betah diam lama-lama di mobil. Pengennya ngajak keluar terus dari mobil. Makanya, kadang di mobil aku suka pusing sendiri. Alhasil, kami baru sampai di Pemalang pas maghrib. Yang kata suami seharusnya sudah sampai di sini tuh sore. Ya iyalah, itu karena kita kebanyakan berhenti juga. Lagi pula di daerah Cirebon tadi juga sempat macet. Kami pun mencari masjid untuk singgah melaksanakan sholat. Setelah sholat, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Sudah 1 jam berlalu, aku menengok ke belakang untuk melihat Dani. Dia sudah tertidur pulas. Tumben banget, padahal masih jam 8 malam. Aku pun kembali melihat ke depan. Suasana jalan sekarang terlihat berbeda dari sebelumnya. Kiri dan kanan jalan dipenuhi oleh pohon rindang layaknya hutan. Bahkan dari tadi aku perhatikan di tiap sisi jalan nggak ada lampu penerangan. Cahaya penerangan hanya dari mobil-mobil yang lewat saja. Rasanya kok
serem banget ya. Ayah, hati-hati ya, ini jalannya 2 jalur, pelan-pelan aja, ucapku dengan nada khawatir. Iya, emang kapan ayah pernah ngebut? Tanyanya sambil bercanda. Aku hanya diam saja, gak menghiraukan dia. Selagi jalan, aku melihat pelang rambu yang disoroti lampu mobil, yang bertuliskan, "Hati-hati, rawan kecelakaan." Ini di mana sih ya? Kok sepi banget? Dari tadi mobil yang lewat sedikit banget, tanyaku. Gak tahu, coba kamu cek di HP, ucapnya. Saat aku lihat di HP, gak ada sinyal sama sekali. Benar-benar seperti di tengah hutan. Gak lama dari situ, suamiku membuka kaca mobil. Ia meludah begitu saja ke jalan dengan sembarangan. Ayah, jorok banget sih, ngeludah kok sembarangan, ucapku dengan kesal. Iya, maaf, habis tenggorokan terasa gak enak banget nih, ucapnya. Ya gak di tengah jalan juga kali, nanti kalau kena mobil yang lewat gimana? Gak mungkin ya, kan lagi sepi, gak ada mobil, ucapnya dengan nada serak. Aku gak menghiraukannya lagi, karena sudah keburu bete. Aku kemudian melihat ke depan lagi, sambil sembari mengecek HP yang masih tidak ada sinyal. Di tengah jalan yang begitu gelap dan sepi, tiba-tiba dari jauh, aku melihat ada pengendara motor yang ada di jalur kami. Namun, seperti ada yang aneh dari pengendara itu. Ia memakai baju merah, motornya berwarna putih, dan platnya yang mudah dihafal. Saat mobil semakin mendekat, hingga lampu mobil semakin menyoroti motor yang ada di depan itu, aku terkejut dan langsung menundukkan wajahku ke bawah. Astagfirullah, ucapku dengan nada gemetar. Nafasku terengah-engah. Jantungku berdegup sangat kencang. Ada apa, Yang? Tanya suami. Ia tampak kebingungan melihatku. Itu, kamu gak lihat di depan ada apaan? Serem banget. Jantungku semakin berdegup kencang. Aku tutupkan wajahku dengan kedua tanganku sambil masih menghadap ke bawah. Penampakan itu masih teringat jelas di kepalaku. Ada apaan sih? Orang gak ada apa-apa kok. Di depan tuh kosong, ucap suamiku. Saat aku kembali melihat ke depan dengan perlahan, sosok pengendara motor itu menghilang seketika. Kamu lihat apa sih tadi? Tanya suamiku penasaran. Aku cuman menggeleng sambil tersenyum. Enggak kok, enggak lihat apa-apa. Aku takut jujur ke suami. Takut kalau selama di perjalanan nanti jadi semakin terasa paranoid. Bunda, tiba-tiba terdengar suara lemas seperti berbisik. Aku sempat terkejut mendengar suara itu. Tapi aku tahu itu adalah suara Dani. Aku lantas menengok ke belakang. Iya, ada apa nak? Aku mau pipis bun, ucap Dani dengan wajah polosnya. Ia terlihat seperti baru bangun tidur. Duh, pipis di mana ya? Dari tadi ayah gak lihat ada SPBU gitu, ucap suami. Namun tiba-tiba aku melihat ada sebuah gubukan warung kecil di pinggir jalan. Itu tuh, coba berhenti dulu di sana sebentar, ucapku sambil menunjuk. Warung itu sangat kecil dan benar-benar terletak di pinggir jalan, yang mana kami tidak bisa berhenti tepat di depan warung. Kami pun berhenti 10 meteran setelah warung, karena di sana ada bau jalan, jadi bisa minggir sedikit.
Suami aku menunggu di dalam mobil. Aku dan Dani kemudian turun dari mobil. Kami pun berjalan ke belakang menuju warung tadi. Entah kenapa, aku merasakan hawa di sini dingin sekali. Setibanya di sana, warungnya hanya pakai bohlam kecil berwarna kuning. "Bunda, warungnya serem banget," ucap Dani. Aku lantas menyuruhnya diam. Di dalam warung itu ada nenek-nenek pakai kerudung. Wajahnya sudah berkeriput. "Mbah, maaf, ada kamar mandi nggak ya di sini?" tanyaku. Mbah itu tersenyum dan mempersilahkan kami masuk ke dalam sambil menunjukkan letak kamar mandi itu. Saat aku masuk ke dalam warung, ada kamar mandi yang sangat kecil. Aku kemudian menyuruh Dani masuk ke dalam dan bilang padanya kalau aku menunggu di depan. Aku kemudian duduk di kursi panjang depan warung sambil membeli beberapa gorengan yang sudah tersedia di meja. Saat aku ambil gorengannya, aku melihat ada anak kecil sepantaran Dani yang sedang duduk di dalam. Di sebelah nenek itu berada. Anak itu kepalanya botak dan badannya gemuk. Mungkin itu cucu dari nenek ini. Selang beberapa menit, Dani belum juga keluar. Karena lama, aku pun kembali masuk menuju kamar mandi. "A, udah belum?" ucapku sambil mengetuk pintu kamar mandi. Namun tidak ada jawaban di sana. Saat ku buka pintunya, tidak ada siapa-siapa. "Loh, A Dani kemana?" pikirku dengan bingung. "Bunda!" teriak seseorang dari belakang. Ternyata Dani sudah ada di depan. Aku sontak kaget dan mendekat ke dia. Kamu kapan kesininya? Kok Bunda gak lihat?" tanyaku dengan bingung. Soalnya jalur kamar mandi dari depan tuh hanya satu. Dan kalaupun keluar, pasti ketemu aku karena aku lagi duduk di depan. Dani hanya menggeleng sambil mengangkat kedua bahunya. "Yaudah ayo, cepat ke mobil. Ayah udah nungguin," ucapku. Aku pun buru-buru bayar. Dan saat aku ngasih uangnya ke nenek itu, anak laki-laki botak itu sudah tidak ada. Aku lantas berterima kasih ke nenek itu dan menggandeng tangan Dani untuk kembali menuju ke mobil. Saat aku sudah berjalan 5 meteran dari warung menuju mobil, suamiku datang berlari dan langsung memelukku. "Ya Allah, untung kamu gak apa-apa. Dani juga untung gak apa-apa. Yaudah ayo cepat ke mobil," ucapnya dengan terengah-engah seakan habis melihat sesuatu. "Ada apaan sih? Kok buru-buru gitu?" tanyaku panik. Suamiku gak menjawab apa-apa. Setibanya dekat mobil, aku melihat ada seorang bapak-bapak di sana. Suamiku langsung mengucapkan terima kasih padanya. "Ya ampun, alhamdulillah, untung gak kenapa-napa. Mas, nanti kalau nyetir jangan banyak ngelamun ya, sering-sering zikir. Di sini daerahnya rawan. Mbak juga ya, karena kayaknya Mbak dari tadi udah dijailin deh sama mereka." "Warung yang tadi Mbak kunjungi itu sebenarnya gak ada," ucap bapak itu. "Hah?" Aku mendengarnya benar-benar bingung. Warung yang tadi itu gak ada. Aku lantas melihat ke belakang kembali dan ternyata benar saja. Dari jauh, gubuk warung kecil itu sudah hilang. Semua hanyalah pohon-pohon besar yang gelap. Aku benar-benar bingung. Jadi, nenek-nenek yang aku temui tadi itu siapa? Aku masih terdiam kebingungan sambil masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, badanku merinding hebat. "Mas,
Berarti warung yang tadi itu... Udah, jangan diomongin. Yang penting sekarang kamu sama Dani selamat. Dan sekarang kita banyak-banyak berdoa aja, ucap suami yang juga terlihat ketakutan. Mobil pun kembali jalan. Suamiku membunyikan klakson untuk pamit ke bapak yang berdiri di sebelah kiri mobil. Saat kulihat, aku baru tersadar kalau bapak itu memakai baju merah dan sebelahnya ada sepeda motor berwarna putih dengan plat nomor yang persis kulihat tadi. Bapak itu tersenyum lebar sambil melambaikan tangannya padaku. Aku langsung memalingkan wajahku dengan ketakutan. Bapak tadi itu orang penduduk sini. Dia bilang kalau sudah banyak pengemudi yang sudah dijailin di jalan ini. Katanya kamu juga udah dijailin. Masa kata bapak itu kamu tadi ngelihat orang naik motor yang kepalanya buntung? Ngaco aja ya bapak itu, ucap suamiku. Aku cuma bisa terdiam mendengar ceritanya. Tubuhku merinding hebat. Ya Allah Yang, aku juga merinding banget masalah warung tadi. Untung itu bukan jurang. Kok bisa ya? Padahal tadi kita lihat itu benar-benar warung kan? Ucap suamiku lagi. Aku masih terdiam melihat ke depan. Jantungku semakin berdegup dengan cepat. Hingga akhirnya aku langsung menangis di hadapan suami. Tubuhku sangat lemas karena kejadian seram yang kualami tadi. Kamu kenapa? Udah Yang, jangan bikin suasana makin parah dong, ucap suamiku kaget. Ia juga terlihat sangat ketakutan. Aku pun lantas menceritakan kejadian tadi. Ayah, ya yang tadi itu tuh Bu, bapak yang tadi itu tuh dia yang kepala buntung itu, ucapku terisak sambil gemetar. Suamiku langsung kaget. Ia terdiam, wajahnya sangat pucat. Kamu serius? Ya Allah, kita harus cepat-cepat keluar dari daerah ini, ucapnya dengan nada gemetar. 30 menit kemudian, akhirnya kita sudah keluar dari jalan hutan itu. Jalanan mistis yang sangat menyeramkan. Kami berdua pun gak tahu nama jalan itu dan kenapa jalan itu terasa sangat menyeramkan jika dilewati. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aku menengok ke belakang melihat Dani yang sedang duduk tegak di tengah melihat kaca depan. Aku kira dari tadi dia tidur. Ternyata tidak. Tapi kenapa gak rewel kayak biasanya ya? Padahal tadi aku sempat nangis. Dia sama sekali gak ikut campur dengan perbincangan aku dan suamiku tadi. Dani, mau makan? Tanyaku padanya. Dia hanya menggeleng tersenyum padaku. Aku pun kembali mengecek HP karena sudah ada sinyal. Namun saat kulihat ada puluhan panggilan tak terjawab dari nomor yang tak dikenal. Siapa nih nelpon-nelpon? Dan tiba-tiba nomor itu kembali menelpon. Aku lantas mengangkatnya. Iya, halo, ucapku. Halo, ini orang tuanya Dani. Ini gimana sih? Kok anaknya ditinggalin malam-malam gini di tengah jalan? Hah? Apa sih Pak? Anak saya ada di sini kok bareng saya, ucapku ngeyel. Ibu, ini anaknya ada di sini. Nih kalau nggak percaya. Halo Bun, kenapa ninggalin Dani? Dani masih di tempat yang tadi, ucapnya sambil menangis. Suara itu benar-benar suara Dani. Aku benar-benar kaget setengah mati. Aku pun langsung bilang ke suami. Dan kalau di telepon ini Dani, lantas yang di belakang ini siapa? Kami pun menengok ke belakang perlahan dan ternyata saat dilihat tidak ada siapa-siapa. Tidak ada seorang pun yang duduk di mobil ini selain aku dan suamiku. Badanku benar-benar lemas, padahal tadi ada Dani di mobil ini.
Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa pikir panjang, suamiku langsung memutarbalikkan mobilnya dan kembali jalan ke arah tadi. Dalam perjalanan menjemput anak kami, aku baru merasakan suamiku membawa mobil dengan sangat cepat. Singkat cerita, saat kami sampai, Dani sudah dijaga dengan sekumpulan orang-orang yang ada di sana. Mereka bilang kalau salah satu mobil berhenti karena melihat Dani celingak-celinguk di jalan sambil nangis malam-malam. Lalu ramailah orang-orang berdatangan ikut membantu. Aku pun langsung berlari ke Dani dan memeluknya sambil menangis. Untungnya Dani hafal nomor HP-ku. Setelah suami menceritakan semua yang kita alami tadi, ternyata sudah banyak pengendara yang dijaili lewat jalan ini. Setelah diketahui, nama jalan ini adalah Jalan Alas Roban, yang memang sudah dikenal angker. Sudah banyak peristiwa mistis yang terjadi, terutama orang berkepala buntung yang mengendarai motor. Kejadian yang aku alami ini sempat membuat heboh warga di sana, hingga menjadi cerita terkenal di Alas Roban. Cerita di mana seorang anak yang ditinggal karena dikira sudah membawanya di dalam mobil. Namun ternyata yang dibawanya itu adalah hantu. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.